Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatimah Tuzaharo Juliawati dengan NIM 2311060063. Video ini dibuat dengan tujuan untuk menyelesaikan tugas presentasi mini project mata kuliah Sistem Penunjang Keputusan yang diampu oleh Bapak Ferry Norman Setiawan, Eskom Mkom. Judul mini project yang saya buat yaitu Sistem Pendukung Keputusan Rekomendasi Menu Makanan Sehat Harian berbasis Machine Learning menggunakan K-Nearest Neighbor atau KNN. Latar belakang proyek ini yaitu dalam menjalani pola makan yang sehat, sebagian orang masih mengalami kendala untuk menentukan menu makanan harian yang sesuai dengan target diet dan kebutuhan nutrisinya masing-masing. Pemilihan menu seringkali hanya mengandalkan referensi umum yang terdapat di internet tanpa perhitungan nutrisi yang spesifik. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem yang mampu merekomendasikan menu makanan harian yang bersifat personal dan mendekati kebutuhan nutrisi pengguna. Rumusan masalah. Di sini saya membagi menjadi 3 poin. Yang pertama, bagaimana merancang sistem pendukung keputusan untuk merekomendasikan menu makanan sehat harian berdasarkan profil fisik dan tujuan diet pengguna. Yang kedua, metode apa yang tepat digunakan dalam sistem rekomendasi menu makanan sehat harian. Dan yang ketiga, bagaimana sistem menampilkan hasil rekomendasi menu makanan untuk membantu pengguna menentukan menu harian berdasarkan tujuan diet seperti cutting, bulking, dan maintenance. Untuk tujuan penelitiannya, di sini dibagi menjadi 4 poin. Salah satunya adalah mengimplementasikan algoritma KNN sebagai metode machine learning dalam sistem ini. Untuk manfaat penelitiannya, ada manfaat bagi pengguna, bagi pihak institusi, dan bagi pengembang. Untuk batasan masalahnya, di sini dibagi menjadi 7 poin. Nah, untuk konsep dasar SPK-nya, di sini saya mengambil definisi SPK menurut Turban dan kawan-kawan di tahun 2005 dan menurut Sprague dan Carlson di tahun 1993. Untuk metode pengambilan keputusannya, jadi di sistem ini menggunakan algoritma KNN sebagai metode pengambilan keputusan berbasis machine learning. Nah, cara kerja KNN ini adalah membandingkan kebutuhan nutrisi pengguna dengan data menu makanan yang terdapat di dalam sistem. Kemudian rekomendasi menunya ini nanti dibagi untuk sarapan, makan siang, dan makan malam dan disusun berdasarkan konsep isi piringku dari Kemenkes dengan pembagian porsi seimbang yaitu 50% piring untuk karbohidrat dan protein serta 50% piring untuk sayuran dan buah. Ini ada alur metode pengambilan keputusannya. Untuk penelitian terdahulu atau studi literaturnya, saya mengambil 2 jurnal. Untuk rangka pikir konseptual. Jadi, tahap pertama ini, pengguna menginput data mereka seperti berat badan, tinggi badan, usia, jenis kelamin, tujuan diet, dan level aktivitas. Kemudian, data input tersebut diproses dan disesuaikan. Lalu, sistem menghitung kebutuhan kalori harian pengguna dengan perhitungan BMR dan TDII. Selanjutnya, target nutrisi yang telah dihitung tersebut kemudian dibandingkan dengan data menu makanan menggunakan algoritma KNN untuk mencari menu dengan karakteristik nutrisi yang paling mendekati. Lalu, menu yang terpilih ini disesuaikan porsinya agar sesuai dengan konsep isi piringku. Dan hasil akhir sistemnya dapat merekomendasikan menu makanan untuk sarapan, makan siang, dan makan malam. Untuk poin selanjutnya, metodologi pengembangan sistem saya menggunakan metode waterfall. Desain arsitektur SPK-nya, di sini untuk database manajemen berisi dataset makanan beserta kandungan gizinya, ada data admin dan data log rekomendasi. Untuk model manajemennya, ada perhitungan BMR dan TDII, algoritma KNN, scaling porsi makanan, aturan diet, dan validasi makro harian. Sedangkan untuk user interface-nya, ada form input data user, halaman rekomendasi menu, dashboard admin, dan login admin seharusnya. Selanjutnya ada diagram sistem.
Untuk diagram sistem sendiri ada use case dan activity diagram. Di sini saya akan membahas use case-nya saja. Jadi di sistem ini terdapat dua aktor, yaitu user dan admin. Untuk user sendiri, user bisa melakukan pengisian profil fisik mereka seperti tujuan diet, berat badan, tinggi badan, usia, jenis kelamin, level aktivitasnya. Setelah pengisiannya valid, nanti user bisa mengklik button rekomendasi menu dan sistem menampilkan rekomendasi menu makanan sehat harian berdasarkan profil yang sudah diisi oleh user. Nah, untuk admin ini wajib login terlebih dahulu. Setelah valid, maka sistem akan menampilkan halaman dashboard dan admin dapat mengakses dashboard, mengelola data makanan, dan mengelola profil admin. Selanjutnya ada perancangan model SPK. Jadi, sistem ini menggunakan algoritma KNN dengan pendekatan Weighted Euclidean Distance untuk mencari menu makanan yang paling mendekati kebutuhan nutrisi pengguna. Setiap menu dibandingkan berdasarkan nilai nutrisinya, dan menu dengan jarak paling kecil dipilih sebagai rekomendasi karena memiliki tingkat kemiripan tertinggi. Nah, ini untuk desain antarmukanya. Ini tampilan halaman input. Ini halaman rekomendasinya. Jadi nanti sistem itu menampilkan menu untuk sarapan, makan siang, dan makan malam beserta nutrisi spesifiknya. Dan ini untuk dashboard admin, berisi ringkasan informasi mengenai sistem rekomendasi. Selanjutnya ada lingkungan implementasinya. Selanjutnya adalah data uji. Nah, untuk data uji pengguna, saya menggunakan parameter tujuan diet, berat badan, tinggi badan, usia, jenis kelamin, dan level aktivitas. Untuk perbandingan antara target nutrisi pengguna dengan nutrisi dari menu makanan yang direkomendasikan, itu menggunakan kriteria kalori, protein, lemak, karbohidrat. Nah, selanjutnya adalah hasil sistem. Jadi, pengguna harus melakukan input terlebih dahulu. Mereka bisa memilih target diet yang ingin dicapai. Ada cutting, bulking, ataupun maintenance. Nah, setelah itu, pengguna harus menginput berat badan dan tinggi badan. Selanjutnya, menginput usia dan memilih jenis kelamin. Lalu, pengguna juga di sini harus memilih seberapa aktif mereka berolahraga. Di sini ada keterangan. Nah, di sini ada beberapa pilihan dan ada keterangan juga di bawahnya. Nah, lalu sistem akan menampilkan summary data dari hasil pengisian profil yang telah dilakukan oleh pengguna. Seperti target diet yang mereka pilih apa, berat dan tinggi badannya itu berapa, usia berapa, dan gender yang mereka pilih apa, lalu level aktivitas yang mereka pilih juga apa. Nah, setelah user merasa datanya ini sudah valid, maka bisa mengklik dapatkan rekomendasi. Sistem nanti akan menampilkan hasil rekomendasi menunya. Di sini ada target nutrisi dari perhitungan profil yang telah dilakukan oleh user. Kemudian di sini ada nutrisi dari menu makanan yang direkomendasikan oleh sistem. Nah, di sini juga sistem menampilkan menu makanan untuk sarapan, makan siang, dan makan malam beserta nutrisi spesifiknya. Nah, apabila user merasa tidak cocok dengan rekomendasi menu makanan yang pertama, maka user bisa mengklik cari menu lain untuk melihat rekomendasi menu makanan yang lain. Apabila user ingin mengulang pengisian profil, maka user bisa mengklik button atur ulang profil. Nah, ini untuk halaman admin. Di sini admin tentu harus melakukan login terlebih dahulu, mengisi username dan passwordnya. Apabila pengisiannya valid, maka sistem akan meredirect ke halaman dashboard. Di sini berisi ringkasan informasi mengenai sistem rekomendasi, ada dataset makanan, ada kategori makanan yang aktif. Nah, di sini juga admin dapat melihat profil mereka dan dapat mengupdate-nya
Kemudian di sini admin juga dapat melihat 5 makanan yang paling sering direkomendasikan oleh sistem. Dan di sini admin juga dapat melihat seberapa banyak pengguna yang memilih target bulking, cutting, ataupun maintenance. Nah, apabila admin mengelola data makanan, nanti notifikasinya akan muncul di aktivitas terbaru. Poin selanjutnya ada analisis hasil. Jadi, di halaman rekomendasi itu nanti tampil target nutrisi dari pengisian BMR dan TDI user yang telah dilakukan. Jadi ada kalori targetnya itu 2375 per hari dan ada target makronutriennya juga, P untuk protein, L untuk lemak, dan K untuk karbohidrat. Nah, di sampingnya ini nutrisi dari menu makanan yang direkomendasikan oleh sistem. Memang ada perbedaan, jadi kalori dari makanan yang direkomendasikan itu 2300, tapi targetnya itu sebenarnya 2375 kalori gitu. Begitupun dengan protein, lemak, karbohidrat. Nah, hasilnya ini memang ada perbandingan antara target nutrisi dengan nutrisi menu rekomendasi. Dan ini tuh menunjukkan adanya deviasi. Deviasi itu adalah selisih persentase antara hasil rekomendasi sistem dengan target nutrisi pengguna. Dan dalam perencanaan menu gizi, deviasi sebesar kurang lebih 5% hingga 15% itu masih dalam batas aman, dikarenakan banyak beberapa faktor yang mempengaruhi gitu. Salah satunya adanya estimasi nilai gizi dari setiap makanan. Nah, sehingga sistem rekomendasi menu ini masih tetap dapat digunakan untuk membantu proses pengambilan keputusan pengguna dalam memilih menu makanan harian mereka. Selanjutnya ada evaluasi sistem. Untuk kelebihan sistem dibagi menjadi 5 poin. Salah satunya adalah adaptif terhadap profil pengguna. Jadi sistem ini memang mampu memberikan output yang personal gitu berdasarkan data profil yang diinput oleh pengguna, yang dimana pasti setiap pengguna memiliki data profil fisik yang berbeda-beda dan tentu makanan yang direkomendasikan oleh sistem dan nutrisinya juga pasti berbeda-beda. Nah, untuk kekurangan sistemnya juga dibagi menjadi 5 poin karena memang datasetnya itu baru 116 data, jadi menu makanan yang direkomendasikan pun terbatas. Nah, untuk pengujian, saya menggunakan standar ISO 25010 untuk uji kelayakan sistem. Pengujian ini melibatkan 6 orang responden dan indikator kelayakan yang saya ambil dari ISO 25010 itu ada 3. Yang pertama ada functional suitability, kedua ada usability, dan ketiga ada performance efficiency. Untuk tiap indikator saya memberikan 5 pernyataan. Jadi total keseluruhan itu ada 15 pernyataan. Dan untuk persentase nilainya saya mengambil persentase untuk yang setuju dan sangat setuju. Jadi uji kelayakan sistemnya itu menggunakan skala Likert 1-5. 1 untuk sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 netral, 4 setuju, dan 5 sangat tidak setuju. Nah, dihasilkanlah presentasi nilainya ini bisa dikategorikan sangat baik, dan baik. Oke, jadi kesimpulannya, sistem ini telah berhasil dirancang dan diimplementasikan berbasis website dengan mengintegrasikan perhitungan profil fisik pengguna melalui metode BMR, TDII, dan target diet. Implementasi algoritma KNN juga sebagai metode machine learning terbukti tepat dan efektif dalam menghasilkan rekomendasi menu yang mendekati kebutuhan nutrisi harian pengguna melalui pendekatan isi piringku. Sistem ini juga mampu menyajikan hasil rekomendasi menu yang adaptif terhadap tujuan diet pengguna yang berbeda-beda. Walaupun memang masih ada
perbedaan antara target nutrisi dengan nutrisi harian pengguna. Tetapi secara keseluruhan dan melihat dari hasil pengujiannya pun, sistem ini telah memenuhi perannya sebagai instrumen pendukung keputusan yang mampu menyediakan saran menu makanan secara personal dan terukur. Untuk saran pengembangannya, ini mungkin ada beberapa saran agar sistem ini bisa berkembang lebih lanjut. Yang pertama, sistem bisa dikembangkan dengan menambahkan foto makanan. Kemudian, sistem bisa dikembangkan dengan memperbanyak variasi data makanan agar pilihan menu bagi pengguna lebih beragam. Kemudian, sistem juga bisa dikembangkan dengan menyediakan riwayat rekomendasi menu dan opsi input makanan atau minuman tambahan. Kemudian, sistem bisa dikembangkan dengan menambahkan fitur pengaturan alergi atau pantangan makanan bagi pengguna. Oke, mungkin yang terakhir, saran pengembangannya adalah meningkatkan akurasi algoritma untuk meminimalkan selisih porsi terhadap target nutrisi. Oke, baik. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.